Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Albanaja YSK dari 10 AT1. Saya akan menjelaskan tentang teks anekdot. Makna teks anekdot. Anekdot adalah sebuah cerita singkat yang lucu dan menarik yang menggambarkan kejadian seseorang atau terhadap gagasan tertentu. Sedangkan menurut KBBI, anekdot adalah cerita lucu karena menarik dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting yang terkenal dan berdasar kejadian yang sebenarnya. Anekdot adalah bukanlah lucuan karena tujuan utamanya adalah tidak hanya untuk membangkitkan tawa, tetapi untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum daripada kisah singkat itu sendiri. Anekdot terkadang bersifat sindiran alami. Ciri teks anekdot. Teks 1. Teks yang mendekati perumpamaan. 2. Menyampaikan karakter yang sering dilihat. 3. Memiliki sifat humor. 4. Mengandung kritikan. 5. Mengandung pesan moral. Struktur teks. 1. Abstraksi, yaitu bagian awal teks anekdot yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. 2. Orientasi, yaitu bagian teks yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang suatu peristiwa terjadi. 3. Krisis, yaitu bagian teks yang menunjukkan hal atau masalah yang unik dan tidak biasa yang terjadi pada penulis atau orang yang diceritakan. Krisis dimaknai sebagai saat terjadinya ketidakpuasan atau kejanggalan. 4. Reaksi, yaitu bagian teks yang menerangkan cara penulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah yang ditimbul di bagian krisis. 5. Koda, yaitu bagian akhir dari cerita unik tersebut yang menjelaskan kesimpulan tentang kejadian hal yang diceritakan oleh penulis. Unsur teks anekdot. Unsur intriksi. 1. Alur. 2. Tema. 3. Penokohan. 4. Latar. 5. Sudut pandang. 6. Amanat. Unsur kebahasaan. 1. Kalimat tanya. 2. Kalimat berita. 3. Kalimat perintah. Jenis teks anekdot. Jenis teks anekdot ada 3: artikel, cerpen, dan teks dialog. Artikel. Anekdot artikel berbentuk forma naratif yang mana dalam ceritanya memiliki kejelasan tokoh, alur peristiwa, dan latar. Cerpen. Bentuk anekdot berupa cerpen biasanya hanya menceritakan suatu hal yang lugasnya, artinya cerita tersebut tidak berbelit-belit. Teks dialog. Teks dialog merupakan situasi bahasa utama. Teks dialog di dalam drama merupakan bagian terpenting dalam sebuah drama, dan sampai taraf tertentu juga berlaku bagi monolog-monolog. Jenis anekdot berdasarkan sifat peristiwa. Non-fiksi. Anekdot non-fiksi adalah anekdot yang menceritakan kejadian atau peristiwa sebenarnya dengan tokoh dan latar belakang sebenarnya. Sangat sulit membuktikan bahwa sebuah anekdot berasal dari kisah nyata atau tidak. Namun kesulitan itu tidak berarti bahwa anekdot non-fiksi tidak ada. Pengalaman lucu dalam kehidupan sehari-hari dapat diceritakan kembali sesuai kenyataan yang sebenarnya. Fiksi. Anekdot fiksi merupakan anekdot yang menceritakan kisah fiksi atau khayal. Anekdot ini menggunakan tokoh rekaan atau latar rekaan. Jenis-jenis anekdot berdasarkan tokoh terkenal. Anekdot tokoh terkenal non-fiksi bersumber dari kisah-kisah nyata yang dilakoni oleh tokoh-tokoh populer. Anekdot tokoh terkenal fiksi menceritakan tokoh-tokoh terkenal yang hanya berupa rekaan atau rekaan pengarangnya. Sulfi. Anekdot menceritakan kisah-kisah sulit atau pemuka agama. Anekdot menceritakan pengalaman-pengalaman sehari-hari seorang sufi. Binatang. Anekdot yang menggunakan tokoh binatang. Anekdot yang mengumpulkan binatang layaknya seperti manusia. Jenis anekdot berdasarkan tujuan. Kritik. Anekdot jenis ini bertujuan untuk mengkritik. Kritik digunakan untuk mengkritik pemerintah. Kritik juga dapat diajukan untuk kepada siapapun.
Nasihat. Anekdot nasihat bertujuan untuk menasihati. Dalam anekdot ini terkandung nilai-nilai kehidupan. Anekdot hiburan bertujuan untuk menghibur pembaca atau orang lain. Anekdot ini sering digunakan untuk sekedar berkalar dan juga bisa digunakan untuk menjalin keakraban antara pembicara dan pendengar atau penulis dan pembaca. Teks anekdot lisan. Kudis, kurang disiplin, asma, asal mengisi absen, TBC, tidak bisa komputer, kram, kurang terampil, asam urat, asal sampai kantor terus orang-orang atau tidur, ginjal gaji, nginyal, cepat tapi kerjanya lambat, pucat, pulang cepat. Teks anekdot lisan. Judul Racun Serangga. Pada pagi hari Minggu yang cerah, keluarga Pak Amin sedang melakukan kegiatan berkebun sebagai salah satu rutinitas minggu pagi mereka. Adi yang merupakan kakak dari Ilham tiba-tiba menghampiri kedua orang tuanya dengan tergesa sembari menahan napas karena berlari. Melihat anak sulungnya berlari, sang ibu lantas bertanya, "Ibu, kamu kenapa, Ardi?" "Adi, Bu, si adik menelan ulat bulu." "Ibu, ya ampun, kenapa bisa? Kamu kan ibu minta jaga adikmu. Cepat panggil ayah supaya lekas dibawa ke rumah sakit." "Ardi, tidak perlu khawatir, Bu. Tunggu saja sebentar, ulat bulunya pasti mati. Soalnya tadi saya suruh adik minum racun serangga supaya ulat di dalam perutnya mati." Sang ibu semakin panik dan jatuh pingsan. Kebahasaan teks anekdot. 1. Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. 2. Menggunakan kalimat retoris. 3. Menggunakan konjungsi kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. 4. Menggunakan kata kerja aksi seperti menulis dan sebagainya. 5. Menggunakan kalimat perimpah. 6. Menggunakan kalimat seru. 7. Khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog, penggunaan kalimat langsung sangat didominan. Analisis teks anekdot. Menganalisis teks dengan menandai struktur. Abstraksi. Jam istirahat makan siang hampir usai. Untuk mengisi waktu kosongnya sebentar itu, Jono, Rion, dan Agung mengobrol sambil muka situs dewasa yang terampil gambar-gambar wanita cantik dan seksi orientasi. Namun, seakan tak terpengaruh dengan teman-temannya, Aldi malah tetap bekerja di depan komputernya. Krisis. "Al, jangan sibuk kerja terus. Sini banyak cewek cantik dan seksi." Mendengar ajakan Jono itu, Aldi hanya menjawab, "Ogah, aku gak suka." Reaksi. Teman-temannya bingung. Agung berkata, "Mana mungkin ada pria yang gak suka cewek cantik?" "Iya, aku gak suka, soalnya cewek cantik dan seksi itu tidak baik untuk mata," tambah Aldi. Teman-temannya semakin bingung. Koda. Aldi menambahkan, "Tidak baik untuk mata pencarian karena kebanyakan cewek yang cantik dan seksi itu materialistis." Menganalisis teks dengan menandai kebahasaan. Kisah pengadilan tidak pidana korupsi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa menuntut umum menyerang saksi. "Apakah benar," teriak jaksa, bahwa Anda menerima $500 untuk berkompromi dalam kasus ini?" Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. "Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini?" Ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." "Oh, maaf." Saksi terkejut karena berkata kepada hakim, "Saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda."
Kebahasaan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa menuntut umum menyerang saksi. Kalimat teror retoris. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Penggunaan kata kerja aksi. Saksi menatap keluar jendela seolah tidak mendengar pertanyaan. Menggunakan kalimat perintah. Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Penggunaan kalimat seru. Oh, maaf. Kesimpulan, teks anekdot dapat digunakan sebagai media untuk menghibur sekaligus mengkritik suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan kejadian yang pernah dalam struktur anekdot ada 5, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, kode. Kaidah yang dimiliki anekdot antara lain menggunakan waktu lampau, menggunakan pertanyaan retoris, menggunakan kata sambung, menggunakan kata kerja, menggunakan kalimat perintah, dan menggunakan kalimat seru. Sekiranya cukup sekian dari saya. Bila ada yang salah, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.